dilecehkan, ketika akidah diinjak-injak, maka kita tidak boleh diam begitu saja. Diamnya kita ketika akidah Islam diinjak-injak, maka marwah Islam sudah runtuh. Sudah runtuh marwah Islam, mengaku ustadz, mengaku paham agama. Tapi ketika ada orang menista agama, diam. Apa ustadz ini? Ustadz macam apa itu? Saya di sini berbicara dengan penuh tenaga ya, berapi-api. Karena apa? Saya tidak senang ya, tidak senang dengan kondisi sekarang. Di mana MUI diam. Ketika kasus kemarin, siapa namanya? Wawan, dukun-dukun itu melecehkan agama, menista agama, diam. Dan sekarang ada orang yang mengaku nabi, mengatakan syariat sudah tidak berguna, akidah Islam sudah tidak berguna karena tidak ada nabi, dia adalah nabi baru. MUI juga diam, atau ustadz-ustadz juga diam. Ya, ini adalah kesempatan kita untuk berbicara dan untuk menyampaikan kebenaran kepada orang-orang yang awam tentunya, agar tidak ikut dan tidak terjerumus dengan ajaran orang-orang sesat ini. Dan terlebih, video ini bisa viral, orang ini bisa viral, dan sehingga sampai kepada orang yang memiliki wewenang, yaitu MUI, dengan aparat yang berwajib untuk meringkus dan mengamankan si Weldo ini. Itu tujuan utamanya. Karena apa? Kita sakit hati dengan tindakan dan ulah si Weldo ini. Karena apa? Ulahnya itu sangat sesat dan diberikan panggung oleh jemaah Ma'iyah katanya. Siapa yang punya otoritas, punya legalitas, yang boleh menyesatkan, mengatakan ini sesat, ini tak sesat. Yang pertama adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad ada lagi nih? Tidak ada. Setelah meninggal Nabi Muhammad, maka pewaris Nabi adalah al-ulama warasatul Abya. Di sini saya geram, di sini saya teriak-teriak. Bukan saya adalah orang yang paling pintar, orang yang paling cerdas, orang yang paling alim, orang yang paling benar. Tidak. Tapi karena saya tahu kebenaran itu hak dan kebatilan itu salah, ya, dan kebatilan itu nyata di depan kita, apakah kita diam? Tidak. Jangan menunggu alim dulu untuk menyampaikan kebenaran. Jangan menunggu hafal 30 juz dulu untuk menyampaikan sesuatu yang hak. Ketika kita tahu penyimpangan, ketika kita melihat kesesatan, katakan. Ya, apa kata Rasulullah? Sampaikan kebenaran itu meskipun pahit. Sampaikan kebenaran itu meskipun satu ayat. Begitupun yang terjadi sekarang. Kenapa di sini saya teriak-teriak? Bukan berarti saya marah-marah ketika diri pribadi saya yang dihina. Tidak. Kalau diri pribadi saya yang dibully, dihina, dilecehkan, saya akan maafkan. Tapi kalau syariat, akidah yang dibela Rasulullah dari pertama dia menjadi Rasul sampai ia wafat, dihina oleh orang zaman akhir ini, saya tidak akan tinggal diam. Tidak akan pernah tinggal diam. Karena ini kaidah. Ad-dinu huwad dalil. Agama itu persoalan dalil. Bukan persoalan pendapat atau persoalan opini yang berkembang. Kalau setiap orang mengeluarkan opini dianggap sebagai bagian dari agama, maka setiap orang nanti bisa berhujjah dengan apa yang dia ingin sampaikan. Nah sekarang, musibah bagi kita, sebagai ujian bagi kita saat ini, hampir semua orang sekarang bicara masalah agama. Politikus bicara masalah agama, ekonom bicara masalah agama, insinyur bicara masalah agama, bahkan kalangan awam bicara masalah agama. Dan yang paling dikhawatirkan oleh Nabi, ada orang-orang nanti di masa depan, kata Nabi, yang bicara masalah agama dan menjadi fitnah dalam kehidupan. Dajjal kadzabun ini, dajjaluna kadzabun yuhadditsunakum, akan banyak bicara kepada Anda bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'ukum. Ternyata Masya Allah, dia akan bicara berdusta, bukan urusan agama, tapi bicara masalah persoalan, bukan urusan dunia. Jadi bukan urusan perdagangan, bukan urusan materi dunia, tapi kata Nabi, dia akan bicara kepada Anda tentang urusan agama Anda yang membuat kita kaget. Maaf, pernah dengar pernyataan ini bisa? Semua agama itu sama. Semua agama itu sama. Menuju pada Tuhan yang sama. Cuman caranya beda-beda. Pernah dengar pernyataan itu? Tayyib. Siapa yang menyampaikan? Orang pintar atau orang bodoh? Orang pintar. Kalau orang bodoh sampaikan itu, Anda bisa tinggalkan. Tapi yang bicara, ada yang akademisi, ada yang gelarnya banyak, S1, S2, S3, sampai profesor dan sebagainya. Ya. Ada pernyataan yang tadi malam sampai kepada kami, ya, Masya Allah disampaikan. Ya. Ada minta pendapat bagaimana statement seperti ini. Ada yang mengatakan Allah tidak perlu dibela, Allah bisa disebut dengan namanya apa saja, bisa disebut dengan nama A, nama B, nama C. Allahu Akbar. Kenapa Quran kemudian turun mengatakan jangan sebut Lata, jangan sebut Uzza, la taqulu thalatha, jangan sebut satu di antara tiga. Ya, kalau Allah bisa disebut dengan nama apa saja, mustahil Quran menafikan nama yang lain. Kalau kemudian semua agama sama, untuk apa Islam diturunkan kemudian menghapuskan kepercayaan yang ada pada masa itu? Ada sesuatu yang keliru di situ. Hati-hati ya. Iyyakum wa iyyahum. Hati-hati dengan mereka ini, kata Nabi, karena itu yang paling berbahaya. Iya. Kan ada yang tanya Februari dia. Yang
dengan menyembah Allah dengan yang sebenar-benarnya itu gimana sih ya? Ya bener tuh kalau si apa yang Wildo tuh ngomongnya. Kalau kamu mau bersembahyang yang sebenarnya ya kamu harus tahu dulu siapa yang kamu sembah. Itu omongan bener, Mbak. Iya. Itu ayatnya ada awaludini marifatu ta'ala itu loh, Mbak. Layasul sholati. Jadi gini, Mbak, awal-awalnya agama itu orang tuh harus tahu siapa yang disembah. Tidak sah sholatmu kalau kamu tidak bertemu dulu dengan siapa yang kamu sembah. Kan katanya tanya sembahyang yang sebenarnya yang kayak apa? Ya benar toh sama yang itu dijawab begitu. Tapi kalau kamu mau pokoknya sembahyang tuh sembahyangnya anak-anak, wis balik kayak biasa sembahyang terus ngapain, habis sembahyang terus ngapain, kan cuma kewajiban. Itu mana bahayanya di mana gitu loh, Pak. Iya. Justru ya, Mbak ya. Mohon maaf, yang bahaya itu omongan-omongan mereka, Mbak. Mereka kan sering melintir-melintir ayat yang kayak begitu. Iya. Iya toh? Orang nggak salah, omongan dipelintir-pelintir sehingga jadi omongan salah. Yang bahaya itu omongannya mereka. Gitu loh, Mbak. Ya kadang seperti mereaction dipotong-potong cuplikannya terus dibikin seolah-olah dikomeni salah. Itu kadang cuplikan yang diambil. Iya. Wong saya sendiri melihat punya mereka itu loh, Mbak. Kadang itu asumsi dari mereka sendiri, Mbak. Iya. Bahwa ayat itu bunyinya seperti itu. Itu loh, Mbak. Ya contohnya kayak kemarin itu, Mbak. Habis lihat langsung saya ke apotek beli Mixagrip sama Paramek, Mbak. Badan saya menggigil. Siapa lagi, Mbak? Kalau nggak temannya si Gonjreng itu. Iya. My bestie LCMA yang konon katanya sekolahnya di Timur Tengah itu, Mbak. Iya. Bilang gini, Mbak. Gimana Pak? Ya Allah, mudah-mudahan aja diampuni dosanya. Ada wahyu Tuhan kok dipakai mainan kayak gitu. Iya. Dia bilang gini, Mbak. Semua anas-anas ya, Mbak ya. Anas itu manusia. Iya, surat Anas itu loh, Mbak. Iya. Semua anas-anas di NKRI Nusantara tercinta kita ini, Mbak. Itu kalau nggak percaya sama junjungannya dia, Malikinis itu, Mbak. Iya. Itu perlu dipertanyakan keanasannya gitu, Mbak. Iya. Bisa jadi anas-anas yang ada di NKRI Nusantara kita yang tercinta itu kalau nggak percaya sama junjungannya Malikinis atau yang dia calonkan itu, Mbak. Iya. Itu kayaknya bangsanya jin itu, Mbak. Oh ya Allah. Ini gimana nih, Mbak? Masa itu kan ada unsur politik berarti. Ya itu ngomong berdasarkan kepentingan kan. Iya. Yang saya pikirkan itu gini loh, Pak. Masa Pak D. Agus yang sudah tahu alam kenyataan dan kesunyatan, Bagong yang rendah hati dan santun, yang Wedo yang sudah tahu cerdas selaras, hanya karena nggak percaya sama si Malikinis itu terus disamakan dengan bangsanya jin lah yang ngawur. Ngawur enggak kan? Ya asal jeplak itu. Asal jeplak. Nah, ini loh justru omongan yang bahaya. Iya betul. Lah omongannya si Wildo itu bahayanya di sebelah mana? Iya seperti yang Malikinis tadi karena ya itu ada kepentingan politik itu. Romo Ajeng dulu, Mbak. Romo Yai dulu kan sudah pernah bilang orang beragama itu, Mbak ya, selama dia itu masih ada sifat senang dan tidak senang, bicaranya berdasarkan dengan kepentingan, itu pasti nggak karu-karuan. Ya itu loh, Mbak, kalau Romo selalu bilang itu porong lama-lama itu ya itu. Itu bukan ulama, itu ya kumpulannya porong lama-lama itu. Gitu loh, Mbak. Betul. Lah itu yang paling bahaya. Terus nge-move orang, lihat dong, Mbak, dengan menggunakan dalil hadis si Cemakias yang enggak ngumpul di Monas teriak-teriak enggak karuan. Justru itu yang bahaya. Ya, kalau si Wildo pernah nyuruh orang kayak begitu. Ya, kamu percaya sama omongannya dia atau enggak itu loh. Si Wildo itu juga enggak maksa kok. Iya.
Iya, saya bilang gini, Mbak. Ternyata saya itu lebih tua jauh daripada yang Wildo, Pak. Iya, Kita iya. panggil Kang Mas saja ya, Kang Mas Wildo. Eyang, Ya. Eyang, Iya. ya. Orang-orang panggilnya Panggilannya Eyang. Eyang. Itu karena juga gelar. Gelar, Iya. iya makanya. Ya itu, gitu loh, Mbak. Wayang dibilang haram sampai menyakitin orang satu Nusantara kayak gitu. Itu omongan yang bahaya, Mbak. Iya. Terus Iya. ngomong katanya orang tuanya Rasulullah Nabi Muhammad itu masuk neraka. Itu kan omongannya kelompoknya si Gonjreng CS ini, Mbak. Iya, iya. Iya kan? Iya, Pernah ada yang Wildo itu ngomong yang kayak begitu. iya, iya. Loh, gitu kok. Ini MUI kurang tanggap. Masa kurang kayak begini, kurang tersesat loh. Yang tersesat itu asumsimu. Gitu loh. Iya, iya. Asumsimu itu yang tersesat. Nah, orang kamu suruh negur si Wildo ya kalau dibalik sama MUI ya apa? Lah omonganmu sendiri itu kira-kira menyesatkan orang nggak? Perbuatan kamu sendiri itu kira-kira ngerasakan orang nggak? Apa nggak malu mereka? Iya, iya. Ya kok orang MUI itu tempatnya orang pinter-pinter, Bang. Iya kan? Iya. Katanya ada yang gini, ada yang gini. Apalagi tempat saudara kita, Mbak. Orang-orang Nahdlatul Ulama Muhammadiyah dan saudara-saudara kita Banser ini. Ya nggak mungkin, Mbak. Mau ngurusin yang Wildo itu ngomongnya nggak salah. Iya. Iya, iya, iya. Benar. Iya toh. Iya, benar, benar. Coba yang jualan madu itu ceramah di Banyumas diusir. Ya, Ustadz Siome itu juga. Iya. Pengajian di mana diusir. Lah waktu Cak Nun ngajak yang Wildo kemarin juga dari Pondok Bureng loh. Iya. Ada tak Banser yang usir? Enggak ada, malah Lah makanya dipersilakan. karena saudara kita Banser ngerti, Mbak. Intisari dari acaranya yang Wildo ini bener. Ya kalau orang pekok yang nanggapin ya mesti nggak bener, Mbak. Gitu loh. Iya, iya, betul, betul, betul. Coba suruh nanggapin sama ini Buya Arasi. Pinter kalau Buya Arasi, Mbak. Saya Iya. ngikutin terus omongannya, iya. Iya, Sampai iya. salah satu omongannya begitu. Orang-orang yang laku tasawuf, Mbak ya, kayak yang Wildo gitu itu. Iya. Omongannya itu jangan ditanggapi dengan akidah dasar. Nggak nyambung, Mbak. Nggak nyambung Nggak blas, nyambung, gitu loh. Malah kamu kelihatan gobloknya, gitu loh. Orang-orang kayak yang Wildo ini, Mbak, jangan Iya. ditanggapi dengan akidah dasar, juga harus ditanggapi dengan akidah tasawuf. Iya, Seperti iya. kemarin saya bilang itu loh, Mbak. Iya, iya, iya. Iya, Orang benar. menjalankan torekotnya torekot, bahkan nanggapinya sama torekotnya orang syariat. Ya nggak Iya, nyambung. nggak ketemu Ya judulnya. nggak ketemu. Ini sama halnya dengan orang lari ke selatan, bahkan nyarinya ke utara. Betul, betul, betul. Bukan salah yang Wildo, kamu yang keliru. Ya kayak Iya, kemarin iya. saya, itu loh Mbak orang. Sudah jelas Allah menyuruh kamu ke barat, kamu malah lari ke barat daya. Loh gitu tuh yang Iya. salah siapa? Yang nyuruh atau kamu yang lari? Iya, lari. Lah iya, gitu loh. Itu Mas Andi. Iya. Bener itu. Mereka yang nggak bener itu mereka. Yang bahaya itu justru mereka, Mas Andi. Bukannya yang Wildo. Bagi Iya. saya omongannya yang Wildo itu waras. Ya gampang banget, soalnya saya sendiri kan juga pelaku tasawuf. Iya, Saya sendiri iya. kan juga ikut Paterekatan Gelang Merah. Ya Iya. gampang. Lah ini anak kemarin sore ibarat kencing aja belum lurus kok. Terus ngurusin omongannya orang yang melakukan tasawuf kayak yang Wildo gitu ya. Jelas kemana kesana kemari omongan itu, gitu loh. Ya bisa mencang-mencong istilahnya. Nah, itu loh Mbak. Makanya Iya. kadang kala kan gitu. Omongan itu benar kalau ketangkap sama orang yang pikirannya itu kurang ada, Mbak. Atau ketangkap sama orang itu yang otaknya berlumut, jadinya ya seperti itu. Gitu loh, Mbak. Nggak bisa. Gimana kamu bisa bilang salah? Yang salah itu yang nyuruh kamu nyembah baleo. Nah, itu salah. Itu loh. Itu Iya, salah. betul, betul. Terus itu tadi kamu anas-anas Nusantara yang nggak percaya sama Malikinis, terus kamu dianggap bangsanya jin, lah kayak begitu itu Wah, yang itu suatu bahaya. pelecehan besar. Loh iya itu yang harusnya Pelecehan. didatangi sama MUI. Iya. Iya. Oh, kok bisa ngomong kayak begitu? Wong saya lihat sendiri kok. YouTube-nya bukan katanya kok. Ya apa? Ini my Iya. bestie ini, Master LCMA ngomongnya kayak begitu. Sudahlah Mbak. Makanya saya dulu bilang tuh apa Romo Ajengan dulu itu Romo Yai bilang itu saya yakin bener.
Orang spiritual, raja agama, Mbak, kalau sudah dia berbicara, berbuat dan berperilaku atas dasar kepentingan, rasa senang dan tidak senang, sudah. Itu loh seperti ulama bertopeng setan akhirnya, Mbak. Omongannya dan perbuatannya malah membuat Iya. orang takut. Iya, gitu betul, loh. betul. Malah nakut-nakutin orang, gitu loh. Iya, iya. Nggak bisa. Coba kayak ulama-ulama yang benar, ya. Mhm. Banyak kan, Mbak, kakang-kakang mas saya itu kan. Iya, iya. Iya. Kang Mas Agil Sirot, Iya, iya. terus Gusmus, iya kah? Mhm. Cak Nun. Yang beliau ini kan kalau ngomong itu tadi, Mbak. Kasarannya itu kan ilahi antal maksudi warito kamat lubi. Iya. Ya Allah panjenengan sing dados tujuan kula rito panjenengan sing kula padosi. Wah. Terus arahnya kemana tujuannya, Mbak? Wa ma'arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Jadi rahmat keselamatan bagi semua makhluk. Lah orang-orang ini kan, Mbak, mulai omongannya sampai perbuatannya mana yang arahnya ilahi antal maksudi. Iya. Ini loh, Mbak, ini loh, Mbak. Ini loh, ini loh yang kamu Iya, iya. Adanya mencaci dan mencaci Ya kan yang dapat tidak dengan ini, gandeng ini. sependapat dengan dia. Ya wis itu makanya orang kan bener, Mbak. Nah. Orang-orang tua dulu bilang bener itu kan ono telu to Le. Tak Indonesia kan ya, Mbak. Iya, iya, Benar itu bener. kan ada 3 toh. Iya. Benar buat semua orang, Mhm. benar buat golonganmu. Iya. Dan iki benarnya orang pekok. Bener karepe dhewe. Iya, iya. Bener kawinan. Ya ini, lah mereka ini kan benernya kalau nggak bener karepe dhewe mesti bener kayak kelompok Iya, gitu loh, iya. Mbak. Mereka kalau ngomong kalau berbuat itu nggak pernah bener buat orang banyak. Selalu bener dhewe, selalu bener kayak kelompok gitu loh, Mbak. Iya, iya, iya. Betul. Paham, Pak. Ya di situ. Coba Mas Andi itu perhatikan benar-benar perbuatan omongan mereka kayak gimana. Kreskan sama omongan ini sari pencerahnya yang Wildo. Terus temukan sama omongan saya, lah ketawa sendiri. Iya, iya, betul, betul, Pak De. Nanti Mas Andi tertawanya itu apa sih? Ternyata bener omongannya Pak De Agus. Iya, iya, iya. Intisari dari pencerahannya yang Wildo itu gak ada yang keliru. Kelirunya itu kalau kamu nggak paham. Nah, kalau ada yang tanya, itu kok bisa begitu ya? Tadi kan sudah saya bilang tuh, Mbak. Akidahnya orang Torekot itu, Mbak, jangan Iya. ditanggapi dengan akidahnya orang syariat. Akidahnya ahli tasawuf jangan ditanggapi dengan akidah dasar. Iya. Sama dengan Al-Quran, Mbak. Al-Quran itu kan ada 2 tuh. Ada ayat-ayat yang dijelaskan dengan ayat Muhammad dan ayat-ayat yang dijelaskan dengan ayat mustasabihat. Iya. Intinya ada 2, Mbak. Ada ayat Muhammad, ada ayat mustasabihat. Iya, iya, iya. Ayat Muhammad itu apa sih, Mbak? Kita tuh bisa paham, sudah nggak usah pakai ulama. Mhm. Dengan kita baca asal pikiran kita masih normal, kita pasti tahu ayat ini maksudnya apa. Lah, yang Wildo ini kan kadang-kala ngomongnya itu kebanyakan menggunakan ayat-ayat mustasabihat. Ayat mustasabihat itu kalau orang Jawa itu sasmitaning gaib itu, Mbak. Oh, Sanepan iya, iya, gaib, iya. filsafat tinggi. Iya, Nah, iya, iya, betul. omongan betul. itu memang bodoh guru. Iya. Lah, kamu nggak ada guru, iya kan? Akal pikiran ada di otak yang berlumut. Ada guru ya kadang belum mumpuni Lah gurunya. iya, gurunya juga masih pekok. Terus bahas masalah itu. Ya asumsimu miring sana, miring ke sini. Ya nggak bisa. Ayat mustasabihat itu memang sulit, Mbak, dipahami. Iya. Kalau kita nggak benar-benar punya guru yang tahu betul, makanya yang betul ngomong kamu kembalilah ke langit supaya kamu ngerti ayat mustasabihat itu tadi loh, Mbak. Iya, iya. Bahasa-bahasa begitu itu loh, Mbak. Banyak dulu yang ngomong katanya bahasa mantik, bahasa badek, sanepan gaib, sasmitaning gaib. Itu loh, Mbak. Apa tuh kalimat-kalimat kasunatan. Itu loh, kan banyak itu, Mbak. Iya, Filsafat iya. tinggi. Itu bukan bukan konsumsinya anak-anak model anak 3 ini enggak, Mbak. Yang selalu reaction yang Iya, terus iya. yang modelnya kayak show-off-show-offan itu. Iya. Kayaknya mereka ini memang sengaja dompleng tenar untuk cari uang aja. Iya. Tapi bahaya gitu tuh, Dek. Iya. Gak ada berkahnya loh kayak gitu. Hanya demi uang yang nggak seberapa. Iya. Akhirnya orang-orang lain netizen yang lain kan akhirnya ikut ngomong
nggak karuan. Iya, iya. Gara-gara asumsinya dia yang dianggap bener sama netizen yang lebih pekok daripada yang youtubernya ini gitu loh. Iya, iya. Apa? Ayo tunjukkan sih. Teman-teman itu loh Mbak, suruh kumpul, suruh tunjukkan di mana intisari dari pencariannya yang betul, yang kelima itu yang apa. Nanti kan mesti yang diserang fisiknya. Iya kan? Yang pakaiannya kayak gini, pakaiannya lain kali nanti tak bikinkan ya. Pakaiannya wali sufi, wali majadum saya sama wali malamatia itu kayak gimana? Saya juga punya guru yang model begitu kok Mbak. Iya, 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 Pak De. Itu pakaian itu bukan pakaian sembarangan ya, saya coba aja kayak gitu. Ya masalah hal pakan itu dulu Ya itu saya jangan juga nggak usah dilipat-libatkan Iya, kayak inti pencerahan lah, Pak. Apa hubungannya? Iya, gitu loh, iya. Pak. Masalahnya gini loh Pak. Ya ini juga penting banget ya Pak. Ya pakai teman-teman ya Mas Andi ya. iya, iya. Pakai dengan yang tanya Mas. Yang kan pernah ngomong begini yang dulu. Iya. Orang sekarang itu bodohnya gini loh Pak. Kebenaran Mhm. itu dilihat dari siapa yang ngomong, tapi tidak dilihat dari omongan itu, gitu loh Pak. Dari siapa yang ngomong? Ngomong. Kalau mereka Meskipun yang itu setan, asal Iya. pakaiannya kayak porong lama-lama itu dia benarkan. Gitu loh Mbak. Iya, iya, iya. Gak apa-apa itu omongannya setan gitu loh. Apa itu omongannya setan itu tadi, asal setannya itu tadi pakai pakaian Iya. lama itu dia benarkan. Iya, tampilannya beda. Lah. Harusnya yang glamor Nah ya. itu yang islami. Iya. Ya mungkin kalau di itu ya yang pakaian kayak biksu ini, pakaian kayak Iya, pendeta, iya, mungkin iya. kayak gitu. Pakai belangkon, pakai beskap. Kalau orang kayak begitu yang ngomong itu mesti dia benarkan. Iya, iya. Lah orang model kayak yang Wilde itu masuk dia ngomong bener ya tetap Tetap disalah-salahkan. salah. Masalahnya ya itu tadi loh Bang. Dia menilai kebenaran, Iya. kenyataan dari satu kebenaran. Ya, Iya. nggak usah ngomong kasunyatan dari satu kejadian apa kejeron. Iya, keceron. Iya, wong arep pekok kok Nanti ngomong yang kasunyatan. dengar kalau orang-orang pekok malah kacau nanti ini. Ngomong kenyataan dari satu kebenaran aja, kamu Iya. sudah nggak sanggup pegang kok, nggak sanggup Iya. ukur kok. Mau tak terangkan masalah kasunyatan dari satu kejadian. Ini loh Mbak ya. Jadi kenyataan dari satu kebenaran itu nggak dilihat ini bener apa enggak, yang dilihat itu saya ngomong sopo gitu loh Mbak. Iya, iya. Lah ini iya. kan kacau. Iya, iya. Loh padahal Rasulullah sendiri dulu nggak ngomong kayak begitu. Semua para agung leluhur suci nggak ngomong kayak begitu Pak. Iya, iya. Iya. Meskipun itu anak kecil, para agung leluhur suci Jawa kan gitu. Iya, Meskipun betul. itu orang petani, meskipun itu anak angon kebo, gembala sapi itu loh Pak. Iya, 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 Pak De. Kalau omongan mereka benar ya pakein. Ya, biar Iya. dia itu bangsa orang ningrat, biar dia itu pakai mahkota raja. Tapi kalau ngomongnya model kayak setan gitu ya tinggalin. Iya, iya. Lah orang zaman sekarang itu ya wis nggak ngerti apa bener mungkin apa itu namanya kiamat mau datang itu Iya. atau bener atau itu omongan Ya itu, guyonan. ya itu larisnya obat paramek sakit kepala itu, obat-obat Iya. sakit kepala ya gitu itu nanggapi orang-orang yang masih kucluk-kucluk Lah gitu. orang-orang kayak begitu itu Mbak, nggak bisa Mbak, kita itu memandang kenyataan dari satu kebenaran itu dari siapa yang ngomong. Saya Iya. nggak bodoh, makanya kan saya belum hari pertama kan sudah pernah saya bilang macam Iya. itu Pak. Saya bilang apa Pak? Saya nggak peduli kamu mau pakai pakaian apa, karena saya sudah tahu aksara ngo, Aksara ngo. ngerti menungso. Saya nggak akan lihat pakaian kamu kayak apa. Selama omongan kamu itu benar, akan aku pakai. Lo meskipun kamu jubar, meskipun kamu sorbana, tapi kalau omonganmu kayak Anas yang kamu jinjinkan karena nggak percaya sama Malikinis ini tadi ya masa mau tak percaya? Meskipun sekolahmu di kampungnya Rasulullah. Iya, 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 Loh, betul, iya betul, Pak De. dong, Iya, Pak. betul. Ya apa sih? Bageng Iya. masuk akal nggak? Kalau Bageng Iya, nggak percaya oh, sama iya. Wildo berarti Bageng bangsanya iblis. Ini omongan apa? Umpamanya saya cinta banget gitu sama yang Wildo. Hmm. Terus tak antam-antamkan ke suratnya Al-Quran, surat Anas, lu kan nggak bener. Iya. Lo masa orang kayak gini kamu bilang kurang baik apa orang kayak begini lah. Ini loh Mbak. Makanya kalau saya bilang tanda-tanda kiamat mau datang itu bukan terlalu banyaknya kemaksiatan Mbak. Terlalu banyaknya orang-orang pekok dan goblok. Orang-orang pekok Dan tanda goblok kiamat ya dan itulah goblok timbul ya. apa yang menimbulkan kiamat itu kan orang-orang model kayak begitu Pak. Iya, iya. Akhirnya nggak pernah bisa tenang orang-orang
ngomong ya kayak begitu. Apa tadi ya Mbak ya? Mau saya omongkan kok sampai lepas ya. Berarti masih lali lupa. Iya, kok tadi ada omongannya mereka yang salah pol gitu. Nah itu loh Mbak. Jadi intisarinya ya seperti itulah. Iya, Ya, iya. coba Mas Andi itu dipahami banget. Ya ada Mas, ya. Jangan ikut-ikutan mereka yang Iya. menganggap omongannya yang Wildo itu berbahaya. Berbahaya bagi apa? Akidah apa yang dilanggar sama yang Wildo itu akidah apa? Justru omongan mereka ini loh Mbak, yang banyak melanggar akidah itu Mbak. Yang tempo hari ada kedengaran lagi, katanya ajarannya Rasulullah itu sudah tidak relevan lagi. Diterapkan di NKRI yang lebih bagus itu Waduh. khilafah Islamiyah. Iya, kayak begitu itu. Ya apa? Ada kan itu. Itu Iya. bukan fitnah, wong dia sendiri yang ngomong. Iya, tambah kacau balau ini Lah itu, dunia Mbak. ini. Makanya orang-orang yang kayak begitu itu Mbak yang wajib diperangi. Karena mereka Mbak, Iya, mereka iya, yang betul. membuat kekacauan itu mereka. Iya, betul sekali, Pak De. Cuma mereka ini memang licinnya kayak belut putih. Ya, karena dengan berkedok agama. Lah itu, mereka berkedok itu terus gitu loh. Iya, iya. Mereka selalu berlindung di topeng sholawat. Mereka selalu berlindung di belakangnya Al-Quran. Mereka selalu berlindung di tabirnya dalil hadis ijma qiyas. Jadi kita itu repot sendiri. Dan yang kasihan kan putra-putri Nusantara yang otaknya makin hari makin berlumut itu Mbak. Iya, iya. Ikutin aja orang ini kemana dia jalan. Kan Kemana dia jalan diikuti. ikutin aja. Disuruh besok di sana prung, besok di sana prung. Ya kalau gitu nggak apa-apa. Kalau ngomongnya lain, itu gereja Bomon belum gitu terus ya apa? Itu kantor polsek Bomon belum gitu terus ya apa? Wong yang ikut aja ya apa kalau kayak gitu? Ya ini loh Pak. Iya, iya. Bahayanya, yang bahaya itu ya mereka Justru mereka, Mbak. ya. Lu ayo pikirkan aja. Iya, loh. iya betul Mikir sekali. mau ngopi sambil rokokan Iya. coba pikirkan. Dilihatin ayo dibandingkan. Habis lihat YouTube-nya yang Wildo coba lihat YouTube mereka. Iya, Nanti lah ketawa sendiri. Apa bahayanya omongan si Wildo itu Bang? Nggak ada. iya, iya. Begitu kok ada musim datangi. Ya keliru. Makanya itu ada netizen ngomong gitu. Kayaknya Iya. omongannya si Wildo ini bener ya. Makanya sampai sekarang MUI itu nggak pernah datangin. Ya bener memang. Bukan netizen yang bela. Ya, yang karena Wildo. pikiran mereka masih pekok itu tadi, Pak. Nah, iya, ini netizen waras ngomongnya kayak begitu. Wong orang bener kok Iya. didatangi. Justru yang perlu didatangi itu kamu. Yang ngomong nggak karu-karuan, nge-move orang ke arah yang nggak karu-karuan gitu loh, Pak. Iya dong. Saya pikir itu aja sudah cukup, Mbak. Iya, iya. Kalau kita mau membandingkan gimana bahayanya dari Iya. intisari Ya semoga pencalonan nanti itu. Mas Andi ini paham betul paham, Pak De. Saya Dengan yakin, Mbak, kalau Mas ulasan Andi Pak itu De mau tadi. membandingkan ya habis lihat YouTube-nya yang Wildo terus lihat YouTube-nya ini teman-temannya si Gonjreng ini dipadukan terus coba laraskan ini sama omongan saya. Nantilah ketemu. Iya. Iya, ya Makanya betul, yang Pak De. Wildo itu kan perjuangannya di situ. Salamnya kan hampir sama dengan saya. Iya, Kalau saya kan salam rahayu, Pak. Iya. Saya ingin mereka semuanya itu selamat. iya, Saya selalu mengucapkan salam kenyataan supaya mereka itu bisa melihat kenyataan yang iya, benar yang salah gimana. Dan saya juga ingin mereka itu tahu yang dimaksud dengan salam kasunyatan. iya. Apa Kalau- yang bisa dinalar dan apa yang harus dirasa itu supaya mereka bisa mau membedakan. Itu kan saya. Kalau yang Wildo itu kan malah lebih bagus, Pak. Iya, salam Dengan cerdas, salam cerdas selaras. Maksudnya itu apa sih, Pak? mencerdaskan bangsa. Iya tahu sih Pak. Iya. Salam cerdas selaras itu Iya. apa sih? Apa sih yang diselaraskan Pak? Kecerdasan intelektual, Iya. kecerdasan emosional sama kecerdasan spiritual itu selaras gitu loh maksudnya yang Iya, Wildo itu, iya. Pak. Lah anak-anak ini kan enggak, mereka ngandalkan kecerdasan intelektualnya. Seakan-akan mereka ini totokannya orang yang pinter. Iya. Padahal kalau diteliti secara bener itu loh Mbak, nggak usah tak mikroskop, saya lihat omongannya aja, ini otaknya orang berlumut kok Mbak, omong kayak begini. Iya, omongannya kayak begini Iya, sudah iya, jelas gitu loh. Jadi mereka ini nggak ada keselarasan Mbak, dengan kecerdasan Iya. emosionalnya juga dengan kecerdasan spiritualnya. Mereka cuma mengandalkan kecerdasan ini, kecerdasan Intelektual. intelektual. Sehingga kalau intelektualnya nggak bisa jangkau, akhirnya ini loh Mbak, kecerdasan emosionalnya itu meledak
ngamuk nggak karuan, ngomong nggak karu-karuan. Karena ininya nggak nampung, nggak bisa gape. Omongan ini maksudnya apa? Omongannya si Wilde loh Mbak, maksudnya apa gitu loh. Iya. Akhirnya emotional explosion Mbak, ini yang keluar gitu loh Mbak. Ngomongnya nggak karuan. Ya sama halnya dengan anak yang di Gunung Semeru aja sajen ditendangi itu loh Mbak. Iya, iya. Itu iya. pertanda anak yang otaknya ini nggak bisa jangkau Mbak. Akhirnya emotional explosionnya ini keluar, meledak. Dia punya asumsi gara-gara ini loh. Akhirnya Indonesia itu banyak bencana. Lah itu loh Mbak. Coba kalau yang Wildo ngomongnya gitu. Salam cerdas selaras. Ini loh. Iya. Selaras Mbak, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan juga kecerdasan spiritual. Wah. Kalau itu sih nggak lurus Mbak. Yang Nusantara nggak ada orang yang pekok-pekok macam mereka ini. Mbak. Sudah ya Mbak ya? Iya, iya. Daripada nanti saya Iya, iya, masuk iya. emosi Mbak tambah. Lihat orang pokok mah. Iya.